Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Yazidiyars Pramdani, NIM 932209, kelas 1 Prodi TPIP 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu menjawab soal. Ada 10 soal yang dijawabnya harus menggunakan rekaman video. Oke, langsung saja. Soalan pertama, ini apa nilai Islam yang menurut Anda paling relevan dengan kehidupan Anda saat ini? Jadi menurut saya salah satu nilai Islam yang sangat relevan dalam kehidupan saya adalah berserah diri, atau yang biasa disebut tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakal ini adalah suatu perbuatan atau nilai ketika kita melakukan usaha ini dengan maksimal, seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai kehidupan atau tantangan itu bisa merasa sangat dibutuhkan untuk mengingatkan diri sendiri bahwa meskipun kita berusaha keras, hasil akhir tetap berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Yang kedua, soal kedua, bagaimana Anda menilai akhlak Anda saat ini dan aspek apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Alhamdulillahnya menurut saya, walaupun saya tidak luput dari dosa, tapi akhlak tetaplah nomor satu. Tapi saya tetap belajar bahwa akhlak ini akan terus saya tingkatkan gitu. Alhamdulillahnya menurut saya sudah cukup baik dibanding sebelum-sebelumnya ketika saya belum dewasa, di bawah umur 17 tahun ke bawah. Menurut saya masih, akhlak saya masih terlalu, ya begitulah. Tapi alhamdulillahnya untuk akhlak ini akan saya pertingkatkan lagi di kemudian hari. Yang soal ketiga, apakah ada situasi dalam hidup Anda di mana Anda merasa berhasil menerapkan akhlak Islam, dan ceritakan. Kalau menurut saya, salah satu situasi yang saya ingat adalah saat saya bekerja di perusahaan. Sebelumnya saya pernah bekerja, tapi itu adalah kayak banyak orang yang sepertinya kayak agak kurang untuk menerapkan agama Islam, kayak seperti sholat gitu. Tapi di sini saya berusaha untuk mengajak semua, atau enggak semua sih, kayak teman kerja saya untuk melaksanakan sholat di tempat kerja gitu. Walaupun sesibuk apapun kita bekerja, tetaplah kita harus sholat, seperti itu. Agar pertama, supaya kita lancar, pekerjaannya dipermudah oleh Allah, seperti itulah. Soal keempat, apakah ada pengalaman hidup yang membuat Anda merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Jadi ketika saya diterpa masalah saat itu di awal tahun 2024, ketika ayah saya jatuh sakit, di situ saya mulai mulai bingung dan bagaimana gitu ke depannya nanti, karena kan posisinya untuk perekonomian keluarga saya pun sedang ada masalah, ada penurunan. Jadi ketika ayah saya ditimpa atau dijatuhkan sakit, diberikan penyakit oleh Allah, saya merasa kayak saya harus butuh Allah. Saya butuh banget Allah. Saya pengen ada Allah di samping saya. Saya pengen Allah kabulkan doa-doa saya, seperti itu. Jadi saya butuh Allah untuk memberi petunjuk saya, memberikan saya kemudahan, memberikan saya ketenangan hati, seperti itu. Agar saya tuh bisa berpikir lebih jernih,
mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenang hatinya seperti itu dan berpikiran positif. Yang kelima, soal kelima, dalam situasi apa Anda merasa paling bersyukur pada Allah dan bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur itu? Yang pertama, saya merasa sangat bersyukur karena masih diberikan nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan adalah nikmat yang paling mahal menurut saya. Bagaimanapun kita, ketika kita tidak sehat, tidak memiliki nikmat kesehatan, kita tidak bisa mengerjakan suatu aktivitas atau pekerjaan seperti sedia kala. Jadi menurut saya ketika Allah masih memberikan nikmat sehat kepada saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan juga saya masih diberikan pendampingan keluarga yang masih lengkap dari papa mama saya, kakak saya, dan adik-adik saya. Tidak ada pengurangan sama sekali. Alhamdulillahnya sampai detik ini kita masih hidup bersama. Seperti itu. Yang keenam, soal keenam, apa doa yang paling sering Anda panjatkan dan mengapa doa itu begitu penting bagi Anda? Pertama, doanya itu adalah untuk diri saya sendiri itu sehat, panjang umur, murah rezekinya, diperlancarkan segala urusannya. Begitupun juga untuk orang tua saya juga panjang umur, diberikan rezekinya yang banyak, dilapangkan hati dan dadanya, diberikan kesabaran dan ketabahan jika diberi ujian olehmu ya Allah, seperti itu. Karena untuk doa ini ya penting karena kita gak bisa gitu sombong pada Allah. Kalau kita gak doa itu kan sama aja sombong sama Allah. Allah tuh pengen banget kita minta ke Allah, itu Allah senang banget gitu. Jadi menurut saya doa yang saya panjatkan ini kenapa penting bagi saya, karena saya pengen semua yang ada di diri saya ini diberikan nikmat oleh Allah, seperti itu. Dan juga kedua orang tua saya. Yang ketujuh, soal ketujuh, bagaimana Anda menghadapi kekecewaan atau kegagalan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam? Saya pernah menghadapi kekecewaan di tahun 2022. Itu saya melamar pekerjaan. Ini boleh saya cerita sedikit. Melamar pekerjaan sudah diterima, maksudnya sudah melewati tahap-tahap proses rekrutmen, tapi di akhir ingin medical check up, tes kesehatan. Seharusnya setelah cek kesehatan itu saya sudah bisa masuk ke perusahaan tersebut, tapi mungkin itu salah saya sendiri juga sih. Jadi di saat cek kesehatan itu saya tidak lolos. Jadi mau nggak mau saya nggak diterima di perusahaan tersebut, dan juga saya harus terima dengan lapang dada. Sebelum itu saya merasa kayak kok bisa gagal. Saya sempat kayak berpikiran kayak kok gini ya, kok gagal, padahal dikit lagi. Saya kecewa dengan diri saya. Saya merasa kayak saya nggak berguna gitu, kayak kenapa sih harus gagal gitu, seperti itu. Tapi saya yakin mungkin saya berpikiran positifnya seperti ini, mungkin Allah memberikan saya kegagalan di perusahaan tersebut yang saya tes itu mungkin Allah akan memberikan hadiah yang lebih besar lagi di depannya dibanding perusahaan itu. Jadi saya percaya dengan Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi ketika saya diberikan kegagalan, mungkin Allah sudah menyiapkan hadiah untuk saya di kemudian hari. Soal ke-8, apakah ada momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa sangat membutuhkan bimbingan Allah? Bagaimana Anda menghadapinya? Ada banyak momen dalam hidup saya di mana saya membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika saya menghadapi kesulitan,
kesusahan, ujian gitu. Itu saya butuh banget bimbingan Allah. Bagaimana sih saya tuh butuh bimbingan kayak, "Ya Allah, tolong bimbing saya. Gimana sih saya ngelewatin ini semua?" Seperti itu. Jadi saya terus meminta kepada Allah dalam bentuk doa untuk memudahkan saya melewati ujian, tantangan yang diberikan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Soal ke-9, apa yang Anda lakukan ketika Anda dihadapkan pada pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ini bisa jadi saya ambil contoh seperti apa ya, kayak mungkin kayak seperti ini deh, memvideokan tapi itu seperti video judi atau mengikuti teman yang main berjudi gitu. Tapi saya nggak ingin mengikuti seperti itu walaupun didesak untuk mengikutinya seperti itu. Jadi saya akan berkonsultasi dulu. Saya akan berbicara dulu. Gimana sih? Emang benar kayak gini gitu. Emang harus banget kayak gini gitu. Saya tanya dulu ke orang tersebut. Harus bangetkah saya diajak seperti ini atau harus bangetkah Anda ini menjalankan aktivitas seperti ini, seperti itu. Jika saya juga akan menasihatkan bahwa aktivitas atau perlakuan yang orang tersebut atau teman saya lakukan itu tidak baik. Walaupun teman saya agak bandel gitu, saya akan memohon untuk Allah membukakan hatinya selebar-lebar mungkin agar terhindar dari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Soal ke-10, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di saat-saat sulit? Saya memotivasi diri sendiri ini dengan mengingatkan bahwa ibadah atau sholat itu adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sholat itu kita tuh merasa dekat kepada Allah. Jadi di saat sholat itu kita merasa kayak Allah ini berada di samping kita, berada di belakang kita, merangkul kita. Jadi ketika kita meminta sesuatu sehabis sholat, itu seakan-akan Allah tuh akan mengabulkan. Pasti akan mengabulkan, seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.